Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang penentuan obligasi dan teori tingkat bunga. Yang pertama ada pembahasan yang terbagi 4, yaitu obligasi, menjelaskan definisi obligasi dan penerbitan obligasi. Yang kedua, tingkat bunga dalam penelitian obligasi, definisi penilaian obligasi, karakteristik obligasi, nilai obligasi dan yield. Dan yang ketiga, jenis obligasi dilihat dari sisi penerbit, sistem pembayaran bunga hak penukaran, jaminan, nilai nominal, dan perhitungan imbal hasil. Yang keempat, ada harga obligasi pada opsi dan duration, menjelaskan definisi harga obligasi pada opsi dan duration, serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Dan yang kedua, ada obligasi, yaitu menjelaskan definisi obligasi dan penerbitan obligasi. Obligasi utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Maka obligasi dapat juga didefinisikan sebagai suatu utang atau kewajiban jangka panjang atau disebut bond. Sedangkan utang jangka pendek disebut bill. Penerbitan obligasi, menerbitkan obligasi dapat dilakukan secara umum disebut public placement atau secara private atau terbatas disebut private placement. Tingkat bunga dalam penilaian obligasi. Di sini dijelaskan definisi penilaian obligasi, nilai obligasi, dan yield dan karakteristik obligasi. Penilaian obligasi adalah penentuan harga wajar suatu obligasi, seperti halnya sekuritas atau investasi modal. Nilai wajar teoristik dari suatu obligasi adalah nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan akan dihasilkannya. Oleh karena itu, nilai obligasi diperoleh dengan mendiskontokan arus kas obligasi yang diharapkan hingga saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jumlah tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Yield adalah sebuah indikator profitabilitas dan viabilitas dari investasi Anda. Karakteristik obligasi, bunga atau kupon. Yang kedua, nilai nominal atau face value or par value. Yang ketiga, jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Selanjutnya ada jenis obligasi. Yang pertama dilihat dari sisi penerbit. Yang pertama yaitu corporate bonds, yang kedua government bonds, yang ketiga municipal bonds. Yang kedua dilihat dari sistem pembayaran bunga. Yang pertama zero coupon bond, yang kedua coupon bond, yang ketiga fixed coupon bond, yang keempat itu floating coupon bond. Dan yang ketiga dilihat dari hak penukaran. Yang pertama convertible bond, yang kedua exchangeable bond, yang ketiga callable bond. Dan selanjutnya yang keempat yaitu dilihat dari segi jaminan, yaitu yang pertama secured bond, yang kedua unsecured bond. Dan yang kelima yaitu dilihat dari segi nilai nominal, yang pertama conventional bond, yang kedua retail bond. Dilihat dari segi perhitungan imbalan hasil, yang pertama yaitu conventional bond, yang kedua syariah bond. Ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yaitu yield obligasi atau bond yield dan bunga obligasi atau bond interest rate. Yang kedua yaitu yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Selanjutnya, yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga atau kupon obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Jenis-jenis yield obligasi. Yang pertama itu current yield. Dalam bahasa Indonesia, current yield dikenal sebagai yield saat ini. Jenis yield yang satu ini merupakan rasio di antara harga obligasi saat ini di pasar dengan kupon bunga. Oleh sebab itu, yield ini dinamakan current atau saat ini yield. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau kupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Dengan rumus nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi nominal bunga.
Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Dengan rumus current yield sama dengan penghasilan bunga atau tahunan dibagi harga pasar obligasi. Jenis yield obligasi yang kedua yaitu yield to maturity. Yield to maturity atau YTM diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika dua asumsi berikut terpenuhi, yield to maturity yang diharapkan akan sama dengan realized yield. Asumsi pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi sering disebut dengan yield to maturity. Asumsi kedua adalah investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang dihasilkan. P sama dengan sigma 2N, T sama dengan 1, CI bagi 2 per 1 ditambah YTM per 2 pangkat T ditambah PP per 1 ditambah YTM dibagi 2 pangkat 2 kali N. P sama dengan harga obligasi pada saat ini, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM yield to maturity, PP nilai par dari obligasi. Menghitung YTM bisa dilakukan dengan metode trial dan error hingga ditemukan tingkat bunga yang menyamakan sisi kanan dan kiri persamaannya. Di samping metode trial dan error, kita juga bisa menggunakan rumus berikut untuk mencari tingkat YTM yang paling mendekati. YTM sama dengan CI plus PP min P per N per PP plus P per 2. Dalam hal ini, YTM sama dengan nilai YTM yang mendekati, P sama dengan harga obligasi pada saat ini, N jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, PP nilai par dari obligasi. Ilustrasi yield to maturity. Sebuah obligasi yang tidak label akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Nilai parnya Rp1.000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah par yaitu 917,69. Berapakah YTM obligasi ini? 917,69 sama dengan 90% value of annuity 10% untuk 20 periode ditambah 1000% value of interest factor 10% untuk 20 periode 917,69 sama dengan 90 dikali 8,514 ditambah 1000 dikali 0,149. 917,69 sama dengan 917,69. Dengan demikian, maka YTM adalah sebesar 10% dikali 2 sama dengan 20%. Selanjutnya melalui metode yang kedua yaitu YTM sama dengan 180 ditambah 10 dikurang 917,69 dibagi 10 per 100 ditambah 917,69 dibagi 2. YTM sama dengan 180 ditambah 8,213 per 953,845. YTM sama dengan 19,73%. Jenis yield obligasi selanjutnya ada yield to call. Yield to call adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi atau callable bond pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelumnya waktu jatuh tempo. Selanjutnya, realized atau horizon yield. Realized atau horizon yield adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Yang pertama, nominal yield berfungsi untuk mengukur tingkat kupon. Yang kedua, current yield mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yang ketiga, yield to maturity untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Selanjutnya, yield
to call untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi atau call sebelum jatuh tempo. Yang kelima, release atau horizon yield untuk mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang harga obligasi pada opsi dan duration. Obligasi opsi beli atau juga dikenal dengan nama callable bond adalah suatu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Tanggal opsi beli atau opsi pelunasan ini telah ditetapkan terlebih dahulu pada obligasi tersebut, misalnya 5 tahun setelah tanggal penerbitan obligasi dan lain-lain, dengan suatu harga pelunasan awal yang ditentukan. Lalu yang kedua, durasi obligasi dinyatakan dengan jangka waktu tempo obligasi. Investor yang memiliki durasi pendek biasanya disukai karena resiko yang dihadapi semakin kecil. Durasi obligasi harus selalu lebih kecil daripada waktu periode jatuh tempo obligasi. Jika obligasi mempunyai waktu jatuh tempo obligasi 5 tahun, durasinya akan lebih kecil daripada 5 tahun. Durasi sendiri tidak dapat dilihat pada sertifikat obligasi, tetapi melalui perhitungan secara matematik dan biasanya harus menggunakan perangkat lunak seperti kalkulator dan memakan waktu para investor di obligasi dan dealer obligasi. Biasanya memiliki program tertentu yang hanya memasukkan beberapa pengubah seperti kupon, jatuh tempo, yield, dan harga obligasi, maka akan diperoleh durasi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama yaitu naiknya sikap risk aversion yang mendorong kenaikan premi risiko atau risk premium atau investor. Turunnya minat seseorang investor untuk menanamkan investasinya terhadap aset finansial emerging markets termasuk Indonesia. Tekanan inflasi karena kenaikan harga pangan dan minyak dunia melemahkan daya tarik aset domestik. Di mata seseorang investor, kenaikan inflasi berpotensi mendorong bank untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan harga minyak membuat pemerintah untuk menambah budget negara dan meningkatkan defisit. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang obligasi. Jadi obligasi itu ialah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai pinjaman dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Untuk obligasi sendiri memiliki durasi obligasi yang dapat dilihat secara matematik dan biasanya menggunakan perangkat lunak seperti kalkulator, dan biasanya para investor memiliki program tertentu untuk perhitungannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.